Halo, jumpa lagi dengan saya Generasi di The City Life Purwokerto online experience kita hari ini. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Ruth dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Nah, setelah rekan saya Ruth dan TCL Band menyanyikan lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Hendy. Kali ini tema yang akan disampaikan adalah fotokopi. Fotokopi adalah proses penggandaan dokumen atau berkas dengan menggunakan mesin fotokopi. Di tahun 90-an atau sampai 2000-an yang lalu, mesin fotokopi adalah sesuatu yang dicari oleh pelajar, mahasiswa, ataupun perkantoran. Tujuannya untuk menggunakan sesuatu berkas ataupun dokumen yang perlu dicadangkan untuk arsip sehingga bisa dilihat. Namun, dengan berjalannya waktu, fotokopi mulai ditinggalkan dengan adanya HP atau Android, di mana kita bisa memfoto atau menyimpan dokumen melalui HP dan cukup kita print, maka akan keluar sesuatu dokumen yang kita perlukan. Fotokopi itu hasilnya sama dengan aslinya, hanya berbeda kertas dan warnanya. Tapi banyak juga yang mendekati sama dengan aslinya. Nah, apa yang dimaksud dengan tema fotokopi hari ini? Mari bersama kita simak firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan dan nyanyian hari ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari lebih lagi bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Bersuka cita, lebih bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Kita sorakan Tuhan adalah terangku. Mari semua kita katakan, satu hal yang kupinta. Satu hal yang kupinta. Ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan ku. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku. Bersama dengan hidupmu Tuhan, bersama denganmu yang aku percaya. Semuanya lebih lagi bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita bakar habis semangat kita. Kita naikkan pujian ini kembali lagi dari awal. Satu hal yang kupinta. Satu hal yang kupinta. Pinta. Ku ingin saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih dalam anugerah-Mu Tuhan. Semua yang kita sorakan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam. Tiada hati kami takut Tuhan. Ku takut, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidup. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku bersama dengan-Mu yang aku percaya. Everybody clap your hands up. Mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bersyukur atas berkat rahmat-Nya.
Say, Jesus, 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 Jesus. Everybody sing. Oh, oh, yes, He is. Tuhan adalah terang bagi kehidupan kami. Mari semua yang satu hati kita sorakan. Tuhan adalah terangku, amin Tuhan. Penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut. Kira hati kami gentar untuk namamu Tuhan. Sama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu. Sekali lagi semuanya mari kita sorakan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku sebab bersama denganmu yang kami percaya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Dan pastinya kita akan diberkati melalui pujian firman Tuhan. Dan kita akan pulang membawa berkat, anugerah, kasih Allah untuk menyertai kita 1 minggu ke depan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai khotbah saya dengan satu pertanyaan buat kita semua. Ini bisa keep in mind ya, nanti Bapak Ibu bisa temukan jawabannya di dalam khotbah saya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya adalah pertanyaan yang basic, dasar, yang menyentuh dasar iman kita. Satu pertanyaannya adalah, mengapa kita percaya dan menyembah kepada Allah? Bukan kepada dewa atau patung ataupun orang, manusia, nabi, atau orang-orang yang kita anggap mulia atau suci. Tetapi hanya justru kepada Allah yang esa, Allah yang satu. Mengapa kita percaya dan menyembah Dia? Nah, saudara temukan jawabannya nanti di dalam khotbah ini. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini ada seorang murid remaja. Dia datang cerita kepada pendetanya tentang percakapan dia dengan seorang temannya di asrama. Murid remaja ini percaya kalau pendeta ini akan memberi solusi terhadap permasalahan dia. Lalu murid itu cerita kepada sang pendeta itu, dan dia katakan bahwa temannya itu tidak percaya kepada Tuhan. Lalu dia tanya, bagaimana saya bisa membawa teman saya ini ke gereja sehingga dia bisa percaya kepada Yesus? Lalu pendetanya itu pun menjawab, jangan membuat dia datang ke gereja. Ia pasti akan terus menolak dengan berbagai alasan. Tetapi kamu harus menjadi gereja baginya di mana kamu berada. Baik itu di kelas, di dapur, di lapangan bermain, ataupun di asrama. Kamu adalah gereja bagi temanmu itu. Nah, saudara-saudara, jawaban pendeta ini sangat bijaksana dan ini yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita. Bahwa gereja itu bukanlah bangunan.
Gereja lebih dari sekedar bangunan. Bangunan gereja adalah manusia. Bukan batu, bukan pasir, tetapi adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini merupakan pokok iman dasar kita. Ini yang membuat kita berkumpul pada hari ini dan seterusnya, setiap minggu. Bahkan kita punya relasi yang erat dengan Tuhan, bahkan kita rela melayani Tuhan, dan bahkan banyak orang yang rela mati demi Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya Kristus, punya Tuhan, punya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini kita mau belajar simple, ya. Mengapa atau apa artinya kita percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan itu artinya Dia adalah Sang Penguasa. Tuhan itu artinya Lord, penguasa. Berarti di sini status Yesus itu bukan hanyalah seperti nabi, tapi atau manusia yang kebetulan ada 2000 tahun yang lalu, tetapi Dia adalah Allah itu sendiri. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Sang Firman Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita memanggil Allah itu adalah Bapa. Nah, ini artinya Kristus adalah Sang Anak Allah atau Sang Firman Allah itu. Lalu Dia mengajarkan ada Roh Allah yang menciptakan kita, yang memperbarui hidup kita, dan Roh itu Dia sebut sebagai Roh Kudus. Nah, mengakui Yesus sebagai Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ada Allah Tritunggal yang kita percayai. Allah yang satu di dalam 3 pribadi. Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Nah, Kristus adalah Sang Anak Allah, Sang Firman Allah yang keluar, yang diperanakan dari Sang Bapa. Sehingga kalau ada anak, implikasinya ada Bapa. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup, maka ada roh di dalam Allah itu. Maka disebut juga Allah itu adalah roh, dan itu adalah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, yang kita imani, yang kita percayai melalui Kristus, bahwa kalau kita mengatakan saya percaya kepada Kristus, itu artinya saudara percaya kepada Sang Bapa, kepada Dia Sang Anak, dan kepada Roh Kudus. Nah, yang kedua adalah saudara-saudara, kita percaya bahwa Kristus itu juga adalah Sang Juru Selamat. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Apa artinya Dia sebagai penyelamat? Yesus artinya Juru Selamat. Apa artinya? Bagi kita, kalau kita mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan kita percaya kepada Allah 3 pribadi dalam satu Allah yang tunggal. Ya, kalau saya ilustrasi itu seperti satu matahari yang memancarkan panasnya dan sinarnya. Matahari itu seperti Allah Bapa, ya. Sinarnya itu seperti Allah Anak, lalu panasnya itu seperti Roh Kudus. Dan Allah yang bersifat Tritunggal ini yang menciptakan kita. Dan Yesus mengajarkan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi saudara-saudara, kenapa kok kita percaya kepada Allah? Kenapa kita tidak menyembah yang lain? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Kristus mengajarkan Allah itu Bapa, kita percaya kepada Dia. Dan Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, maka kita percaya kepada Dia. Nah, saudara-saudara, manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya.
Ya, memang kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak tahu Allah itu seperti apa wujudnya. Tetapi ada gambar, ada rupanya. Sama seperti kita tidak tahu misalnya suku Eskimo itu seperti apa rupanya. Tetapi begitu kita Google, kita lihat gambarnya, kita jadi tahu. Karena ada gambarnya. Nah, begitu juga dengan Allah, kita bisa mengenal Dia, kita bisa tahu tentang Allah. Karena Allah ternyata punya gambar dan punya rupa. Nah, kalau kita baca di dalam kitab suci Kolose 1 ayat 15, Filipi 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Nah, ternyata Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang roh itu sekarang bisa dilihat, dipelajari, dipahami, diajarkan kepada kita ya melalui Kristus, Sang Anak Allah yang adalah gambar dan rupa Allah. Dan manusia diciptakan, didesain seperti itu. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, dia sudah punya pola, yaitu gambarnya sendiri. Dan dia desain menurut gambarnya sendiri. Itulah manusia yang diciptakan oleh Allah menurut Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah. Jadi saudara-saudara, kenapa kok kita percaya kepada Allah? Karena Dia pencipta kita, Dia yang membuat diri kita menjadi seperti Kristus. Nah, sehingga di sini kita percaya kepada Allah itu bukan hanya sekedar ya saya beriman kepada Allah. Tetapi kita jadi tahu siapa gambar dan diri kita. Makin kita mempelajari Allah, makin kita tahu tentang Allah, makin kita tahu tentang Kristus, kita tahu siapa diri kita. Ya. Karena apa? Karena kita adalah gambar Allah. Karena kita dicipta menurut gambar Allah. Jadi saudara-saudara, waktu kita baca kitab suci, kita pelajari tentang Kristus, kita melayani Kristus, itu membuat kita semakin tahu siapa diri kita. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa itu. Nah, jadi saudara-saudara semua, bagaimana kita mau mengenal Allah? Melalui Kristus. Karena Dia adalah gambar dan rupa Allah. Dan Kristus telah datang ke dunia ini. Dia memberikan kitab sucinya. Dia mendirikan gerejanya yang ada sampai sekarang ini. Dan kalau kita beribadah, kita belajar kitab suci, kita mendengarkan khotbah misalnya, itu kita belajar tentang Kristus. Berarti kita belajar tentang gambar dan rupa Allah itu. Dan kalau kita belajar gambar dan rupa Allah itu, kita semakin tahu siapa diri kita. Ya. Nah, mengapa saya ada, diciptakan? Untuk apa Allah menciptakan kita, manusia di bumi ini? Bukan karena Allah kurang kerjaan atau Allah itu kesepian. Tetapi Allah menciptakan manusia itu supaya manusia itu memiliki teman hidup, yaitu dengan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan bahwa 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia atau serupa Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, sehingga saudara-saudara, waktu kita belajar firman Allah, belajar tentang Kristus dan melakukan apa yang dikerjakan oleh Kristus, maka kita akan jadi tahu apa sih tujuan dari akhir hidup kita. Ya, apa sih tujuan dari segala tujuan yang kita rencanakan di dunia, dari segala yang kita planning di dunia, tujuannya hanya satu, yaitu kita akan menjadi seperti Dia, serupa dengan Kristus. Karena apa? Karena kita memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu. Ya, dan gambar dan rupa Allah itu adalah Kristus, sehingga kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, serupa dengan Kristus, atau dengan kata lain saya menggampangkan aja lah bahasanya sehari-hari, fotokopi. Fotokopi Kristus, sama seperti ada buku yang difotokopi. Ya, hasilnya akan sama dengan buku yang aslinya. Ya, jadi kalau kita dicipta menurut Kristus, kita adalah fotokopinya Kristus. Dan kita mau belajar, kita mau meneladani seperti apa yang dikerjakan oleh Kristus itu. Ya, sehingga kalau saudara mempelajari tentang Kristus,
saudara jadi tahu tentang Allah. Karena dia adalah gambar Allah. Walaupun kita nggak pernah melihat Allah, begitu kita lihat gambar, kita jadi tahu siapa Allah itu. Tetapi bukan hanya mengenal Allah, kamu makin tahu siapa dirimu. Saya makin tahu siapa diri saya. Anda makin tahu siapa diri Anda. Dan kita semua makin tahu siapa diri kita. Begitu kita buka kitab suci, kita belajar hari ini, kita tahu seperti apa diri kita. Ya, karena kita adalah fotokopinya Kristus. Apa yang dikerjakan oleh Kristus? Ya, yang pertama adalah inkarnasi. Oke. Nah, kalau kita mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka jauh-jauh hari Allah itu sudah planning, merencanakan tentang keselamatan. Maka dia disebut sebagai juru selamat karena dia ada dari awalnya adalah sang penyelamat. Nah, berarti Allah menciptakan manusia itu, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, itu tidak membuat kita binasa. Tetapi ada penyelamat, yaitu Sang Kristus. Nah, untuk menyelamatkan kita, Yesus harus turun ke dunia ini menjadi manusia. Nah, bahasa teologinya itu adalah inkarnasi atau dia mendaging, ya. Dia mengambil wujud rupa manusia, bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus menjadi hamba. Nah, hamba itu artinya dia bukan jadi budak, tetapi ini adalah satu gambaran kerendahan hati dan ketaatan dia. Kenapa kerendahan hati dan ketaatan? Karena dia memang datang untuk menyembuhkan manusia yang sudah melanggar, yang sudah berdosa. Berdosa karena tidak taat, melanggar perjanjian atau perintah Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya timbullah segala macam permasalahan, dosa, akibat-akibat dosa, kejahatan, segala macam di dunia ini. Dan Yesus datang melakukan untuk menyembuhkan dosa itu. Jadi dia datang itu jadi bayi di kandang domba itu bukan hanya sekedar dia tumbuh besar lalu dia mati dan lalu disembah-sembah oleh manusia, bukan. Tujuannya adalah satu, menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari mana? Dari dosa, dari ketidaktaatan. Sehingga dia menggantikan kita menjadi taat. Itulah sebabnya dia mengambil manusia dulu. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia bukan juru selamat manusia. Dia harus mengambil manusia. Kenapa? Karena dia harus menyembuhkan kodrat manusia atau natur manusia itu. Jadi saudara-saudara, mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita percaya bahwa dia adalah sang penyelamat yang datang berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Ya, nah ini adalah poin yang kita mesti pahami. Nah, inkarnasi artinya apa? Kalau Filipi dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dia mengosongkan dirinya. Kenosis, dia emptied, ya, dia mengosongkan dirinya. Dalam arti bukan berarti waktu dia jadi manusia dia bukan Allah lagi. Ini banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat atau bidat yang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Dan sekarang banyak di YouTube itu ya, hati-hati. Tetapi dia mengosongkan diri, dia bukan berhenti menjadi Allah. Dia Allah sepenuhnya, dia manusia sepenuhnya di dalam satu pribadi. Inilah keunikan Kristus yang tidak ada sama kita. Kita manusia sejati, tetapi kita bukan Allah sejati, tetapi kita diciptakan untuk menikmati bersama dengan Allah selama-lamanya. Memang kita bukan Allah, tetapi kita adalah manusia yang ilahi. Nah, untuk selamat, gampangnya ya, kalau kita ngomong masuk surga gitu ya, bahasa sederhananya. Tetapi bukan simple kita selamat, kita masuk surga. Masuk surga artinya apa? Kita yang manusia itu menjadi serupa, seilahi dengan Kristus. Memang kita bukan Allah, tetapi manusia yang kekal, roh yang kekal, tubuh yang tidak lagi binasa. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus mengambil tubuh kita dan dia mengilahikan tubuh itu. Sehingga tubuh itu bisa bangkit. Tubuh itu bisa bangkit dari kematian. Dan ini adalah mujizat yang tidak ada di dalam agama manapun. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita boleh mengenal Kristus.
Karena apa? Inilah manusia yang sejati itu. Yaitu dia bisa mengalahkan kematian. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi kita adalah manusia yang kekal. Karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus yang telah mengalahkan maut atau kematian itu. Jadi saudara, artinya apa kita selamat? Artinya apa kita selamat? Kita selamat itu bukan sekedar kita masuk surga. Artinya kita yang fana, manusia ini, kita jadi seperti Allah. Sama seperti Kristus. Dia datang, dia adalah Allah, jadi manusia. Supaya manusia itu jadi seperti Allah. Ya, karena kalau dia tidak jadi manusia, manusia tidak ada pengharapan. Dan inilah Injil yang kita harus beritakan. Inilah Injil kabar baik yang kita beritakan. Di saudara-saudara nanti ada momen Natal tanggal 25 Desember. Ini adalah momen kita bukan hanya bersuka cita sendiri. Tetapi kita boleh mengajak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahwa dia telah datang memberikan kita keselamatan. Artinya apa? Kamu di dalam Kristus, kamu akan memperoleh kehidupan ilahi yang tidak akan pernah habisnya. Nah ini yang penting, keselamatan itu artinya apa? Manusia itu jadi seperti Allah. Manusia itu disembuhkan lalu jadi seperti Allah. Nah ini yang kita harus pahami dan kita kerjakan. Yang satu, yang kedua adalah dia berinkarnasi menyembuhkan kita. Tetapi bayi itu yang lahir lalu dia bertumbuh besar 3,5 tahun Kristus itu datang dari satu kota ke kota yang lain dan puncaknya dia harus ke Yerusalem dan dia ke Bukit Golgota untuk disalibkan dan dia mati. Nah saudara-saudara melayani, dia berinkarnasi itu bukan retorika tetapi dia mengosongkan dirinya untuk diisi dengan hal-hal yang mujizat, hal-hal yang melayani, hal-hal yang ilahi, yang akhirnya manusia itu bisa melihat. Ini loh juru selamat saya, modelnya, teladannya, contohnya itu seperti ini. Ya, dia melayani dari satu kota ke kota lain, dia sudah set plan yang pada akhirnya dia akan memasuki Yerusalem dan di situ dia akan disalibkan. Apa yang bisa kita pelajari tentang pelayanan, memikul salib dan kematian ini? Yaitu bahwa pelayanan, kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kalau kita adalah fotokopinya Kristus, maka hidup kita itu adalah melayani, menuju kepada kematian. Mematikan diri kita. Melayani artinya saudara bukan hanya sekedar berbuat baik, mengasihi orang, tetapi saudara menjadi semakin seperti Kristus. Serupa dengan Kristus menjadi semakin ilahi. Menjadi semakin seperti dia. Yaitu apa? Dia mematikan dirinya di atas kayu salib, maka kita juga mematikan diri kita di atas kayu salib. Yaitu apa? Mematikan segala sifat-sifat jahat, natur sinful nature kita yang masih melekat, itu yang harus kita matikan. Kesombongan, keegoisan, keserakahan, ketidakjujuran, apapun sifat-sifat jahat yang kita miliki, kita matikan di dalam kita melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, every day, setiap hari demi hari, memang kita akan menuju kepada satu kata yaitu maut. Tidak ada orang yang bisa menghindari itu. Mau dia kaya atau miskin, mau dia dokter atau bukan dokter, mau dia ahli kesehatan atau bukan, siapapun dia bisa mengalami yang namanya maut atau kematian itu. Tetapi sebelum maut menjemput kita diberi waktu oleh Tuhan untuk melayani dia. Ya, Tuhan memberikan waktu bagi dirinya 33 tahun di dunia ini. Dia datang, dia lahir, tapi bukan hanya jadi manusia saja. Tetapi dia mengisi hidupnya dengan melayani sampai puncaknya dia mati di atas kayu salib. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan kasih kita kesempatan umur, ya, usia untuk bisa melayani dia sampai akhirnya kita akan menuju kepada maut. Nah, memang ketika Kristus bangkit ya dari kematian, dia berhasil
mengalahkan maut itu. Tetapi ada satu pertanyaan ya, ini di kelas teologi, Pak, kenapa kalau Kristus sudah mengalahkan maut itu, kenapa orang-orang percaya itu kok masih bisa mati? Ya, masih menderita, masih bisa kena penyakit dan sebagainya dan akhirnya mati. Saudara, saya kasih ilustrasinya seperti ini. Waktu kecil saya sering kali melihat papa saya itu memanasin motor gitu ya. Motor kalau di sana ngomongnya Honda gitu ya. Oke. Memanasin Hondanya, lalu dia suka gas gitu ya. Saya suka lihat tuh rodanya berputar gitu ya. Nah, mungkin 5-10 menit kemudian akan berhenti sendiri gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa ada kematian? Ya, padahal maut itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Itu seperti motor yang dinyalakan tadi. Ya, mesinnya sudah dinyalakan. Maka roda itu akan berputar. Oke? Kematian, kehidupan dari generasi ke generasi itu akan terus berputar. Ya. Kita lahir, kita mati, nanti ada anak kita, cucu kita dan seterusnya. Setiap generasi akan terus berganti. Karena roda itu sudah dinyalakan oleh Allah, akan terus berputar. Tetapi Kristus datang untuk mematikan roda kematian itu. Ya, dia mematikan mesin motor itu, maka suatu saat roda itu akan berhenti berputar. Begitu juga dengan dunia ini, bumi ini akan berhenti berputar. Dan kita akan berhenti mengalami yang namanya kematian. Ya, maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan. Ya, kematian itu sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Tetapi rodanya masih berputar. Nah, kita bersyukur mesinnya sudah dimatikan oleh Tuhan di dalam kebangkitan Dia. Nah, saudara-saudara, Kristus bukan hanya bangkit, tetapi Dia juga naik ke surga. Dia juga memberitakan hal-hal yang baik ketika Dia naik ke surga. Ya, Dia menjadi imam bagi kita. Dia bersyafaat bagi kita yang ada di bumi ini, yaitu gerejanya. Saya teringat sekali dengan ucapan Pak Filipus gitu ya, yang saya yakin dia ambil dari Bapak Gereja. Dia mengatakan gereja adalah sang ibu, Allah itu adalah Bapa. Jadi kalau kita mengaku Allah itu sebagai Bapa, maka gereja adalah sang ibu. Ibu itu menjaga, mendidik, memelihara, mengayomi dan sebagainya. Nah, sang Bapa, Kristus yang ada di surga akan menjemput kita kembali, Dia akan menjadi hakim. Tetapi sebelum Dia jadi hakim, ada anak-anaknya ini yang dititipkan kepada sang ibu, yaitu gereja. Nah, sehingga gereja itu selalu mengadakan ibadah, mengadakan berbagai macam persekutuan. Tujuannya apa? Supaya mendidik para jemaat itu, supaya orientasi hidupnya itu bukan lagi di dunia, tetapi kepada hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang bersifat ilahi. Kenapa? Karena Kristus naik ke surga lagi. Dia turun, dia enggak selamanya di bumi, tetapi 10 hari sebelum Pentakosta, dia naik ke surga. Nah, naik ke surga artinya apa? Kita sebagai gereja yang ada di dunia ini memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, yang terakhir Dia akan datang sebagai hakim. Ya. Nah, ada satu cerita untuk menutupi khotbah saya sore hari ini. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang pengacara muda. Ya, seorang pengacara muda, dia mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Menyelamatkan seorang pemuda dari sekelompok kuda yang melarikan diri. Ya, dia selamatkan nyawa orang tersebut. Ya, kenapa? Karena kereta kuda itu terbalik, lalu kudanya melarikan diri dan hendak menginjak seorang pemuda yang ada di jalan. Tetapi sang pengacara itu berhasil menyelamatkan dirinya. Nah, kemudian berpuluh-puluh tahun yang lalu, telah berlalu. Nah, pengacara itu sekarang jadi hakim. Hakim yang sangat dihormati. Ya. Nah, lalu terjadilah sebuah persidangan, ada seorang terdakwa yang diadili atas kasus pembunuhan, ya.
Lalu hukumannya adalah hukuman mati. Oke. Nah, tapi sebelum menjatuhkan hukuman itu, sang hakim itu bertanya kepada sang terdakwa, adakah yang ingin kamu katakan sebelum saya menjatuhkan hukuman ini kepada kamu? Lalu terdakwa itu mendekati si hakim dan berkata, Pak Hakim, apakah Anda tidak ingat saya? Dan hakim itu menjawab, tidak, saya nggak pernah ketemu dengan Anda sebelumnya. Tapi Pak Hakim, kata terdakwa itu, tidakkah Anda ingat menyelamatkan nyawa seorang pria pada 20 tahun yang lalu? Lalu hakim itu mikir-mikir, oh iya betul, saya pernah menyelamatkan seorang pemuda 20 tahun yang lalu. Lalu sang terdakwa itu pun berkata, Pak Hakim, akulah orang itu. Ya, Anda adalah penyelamat saya pada saat itu. Tapi bisakah hari ini kamu menjadi penyelamat saya sekali lagi? Lalu sang hakim itu pun merenungkan kepalanya, menundukkan kepalanya dan merenungkan. Dia menjawab begini, kemarin 20 tahun yang lalu saya adalah juru selamat Anda. Tetapi hari ini saya harus menjadi hakim bagi Anda. Nah saudara-saudara, hari ini Yesus masih menjadi juru selamat. Tetapi suatu saat nanti dia akan menjadi hakim bagi kita. Siapkah kita menghadapi penghakiman Sang Kristus itu? Oleh sebab itu, supaya kita siap menghadapi itu, mari kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Kristus. Mari kita kerjakan. Sebab apa? Kita adalah fotokopinya Kristus. Sebab Tuhan sudah memberikan kekuatannya kepada kita, anugerahnya kepada kita. Memang kita bisa jatuh bangun, kita bisa menghadapi berbagai macam pencobaan dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada satu perkataan dari seorang bapak gereja yang bernama John Chrysostom. Dia berkata begini, ketika kita berdosa, jangan malu untuk bertobat. Ketika kita berdosa, jangan malu untuk bertobat. Setan sebaliknya mengajarkan, ya, berani berbuat dosa, tetapi malu untuk bertobat. Nah, Chrysostom mengajarkan bahwa malu ketika kita berdosa. Ya, jangan malu ketika kita bertobat. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Mengisi hidup kita dengan pertobatan dan terus mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Sampai kita akan menjumpai Sang Hakim itu dan dia akan mengatakan kepada kita, kamu adalah peniru Kristus, hamba-hamba yang baik. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara, kita adalah manusia yang istimewa, yang diciptakan oleh Allah seperti gambar dan rupanya. Kita punya potensi, kita punya anugerah, kita punya Kristus. Kristus sudah mengalahkan dosa, maut dan kematian itu. Sehingga kita tidak lagi akan kalah oleh maut. Tinggal kita memakai itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk Ibu Pendeta Lois akan membimbing kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saya bersyukur kepada Tuhan karena selama 2 tahun ini kita sudah mendoakan izin pembangunan SMA Mahardika Soteria dan izin itu sekarang sudah keluar. Puji Tuhan. Selama 2 tahun kita terus mengusahakan, Bu Feni yang mengerjakan,
bersama Pak Rudi dan juga Ibu Marlin maupun Mbak Ines. Mbak Ines itu belum percaya Tuhan, dia seorang Muslim, tapi dia membantu mengurus perizinan pembangunan SMA Mahardika. Kita akan bersatu berdoa supaya Tuhan yang mengizinkan pembangunan ini terjadi, Tuhan menyediakan segala berkat dan Tuhan juga memberi kita kemampuan untuk mengelola SMA Mahardika Soteria yang akan datang, mengirimkan murid-murid yang baik, yang mau dididik dan dapat menjadi orang-orang yang berguna. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak dalam surga untuk ibadah pada sore hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian. Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau satu-satunya yang dapat melepaskan kami dari kesesatan, dari segala dosa kehidupan ini. Untuk kami memiliki satu kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan. Pakai terus hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami boleh terus menyaksikan Injil Tuhan, kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berkati Pak Hendy yang sudah melayani firman Tuhan pagi maupun sore. Kiranya Tuhan akan tolong tambahkan dengan hikmat dan marifat-Mu, supaya dia boleh melakukan tugas pelayanan dengan pimpinan dari Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan izin untuk pembangunan SMA Mahardika Soteria, sehingga dalam waktu yang tidak lama pembangunan ini akan berjalan. Kami mohon Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami semua pengurus hati yang lembut, hati yang saling mengasihi, hati yang penuh pengertian, supaya tidak ada salah faham di antara kami. Tapi kami boleh terus melakukan tugas-tugas kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak tantangan dalam kehidupan yang akan kami hadapi, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan mendapatkan kemenangan. Dan bersama dengan Tuhan semua masalah yang kami hadapi itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah berkarya dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, usaha pekerjaan yang akan dilakukan sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Kehidupan keluarga Tuhan berkati. Anak-anak yang menempuh pelajaran di sekolah Tuhan juga berkati. Dan khususnya untuk anak-anak kami mohon Tuhan jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang jahat. Lindungi mereka supaya mereka boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami semua kembali ke rumah kami masing-masing. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayangan kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Hendy atas pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua makin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Ruth dan TCL Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua.
Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan Natal atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiada ku takut, tiada hati kami gentar untuk nama-Mu Tuhan. Sama denganmu, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu. Sekali lagi semuanya mari kita sorakan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku sebab bersama denganmu yang kami percaya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan.